pagi anak-anak. Apa kabarmu pagi hari ini? Ibu guru percaya semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Kalian sudah renungan pagi? Baik, kalau sudah, siapkan diri kalian untuk kita belajar tematik hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik tema 2, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, siswa dapat membuat pertanyaan mengenai cara merawat tumbuhan untuk wawancara. Yang kedua, siswa dapat melaporkan hasil wawancara mengenai cara-cara merawat tumbuhan dengan intonasi dan lafal yang tepat. Yang ketiga, siswa dapat membuat daftar tugas anggota keluarga sesuai dengan perannya. Yang keempat, siswa dapat menentukan posisi bilangan Caca pada garis bilangan. Yang kelima, siswa dapat menyelesaikan penjumlahan bilangan Caca dengan menggunakan garis bilangan. Baik, anak-anak, kita akan masuk pada materi wawancara. Apakah kalian tahu apa itu wawancara? Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan menggunakan pertanyaan kepada seorang narasumber. Anak-anak, dalam wawancara ada 2 unsur utama. Yang pertama adalah pewawancara. Apa itu pewawancara? Adalah orang yang mencari informasi yang berkedudukan sebagai penanya. Yang kedua, narasumber adalah orang yang memberikan informasi tersebut. Dalam kegiatan wawancara, kita perlu membuat pertanyaan terlebih dahulu. Nah, dalam membuat pertanyaan, kita menggunakan kata tanya. Kata tanya apa saja? Yaitu 1, siapa? 2, apa? 3, mengapa? 4, kapan? 5, di mana? Dan yang keenam, bagaimana? Apakah kalian tahu cara memberikan contoh bagaimana menggunakan kata-kata tanya tersebut tadi? Baik, Ibu Guru akan memberikan contoh. Kita ambil dari kata siapa. Siapakah yang menanam pohon tomat itu? Anak-anak, itu adalah contoh ketika kita membuat pertanyaan menggunakan kata siapa. Kalian dapat membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang lain yang sudah Ibu Guru berikan tadi. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang tugas anggota keluarga. Tentunya dalam setiap keluarga memiliki kewajiban yang berbeda-beda. Ayah berangkat ke tempat kerja dengan sepeda motor. Kadang-kadang ayah mengantar Beni ke sekolah. Ayah Beni rajin bekerja. Ia melakukan itu semua untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah Beni dan ayahnya berangkat,
Ibu Beni mulai melakukan aktivitas lainnya. Kegiatan mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak dilakukan Ibu Beni setiap hari. Pada siang hari, akan ada seorang tetangga yang membantu Ibu Beni untuk menyetrika pakaian. Ya anak-anak, sekarang kita akan membaca teks bacaan yang ada di halaman 146. Ayo kita baca bersama-sama. Beni tinggal bersama ayah dan ibunya. Setiap hari, Beni melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya. Salah satu tugas Beni yaitu menyiram tanaman setiap sore. Beni senang memelihara tanaman. Ia menyukai mangga. Karenanya, ia menanam mangga di belakang rumahnya. Beni mulai menanam dari biji. Sekarang pohon itu sudah tumbuh besar. Tinggi pohon itu sekitar 3 meter. Setiap hari, ayah, ibu, dan Beni bangun pagi. Ibu akan menyiapkan sarapan untuk semua anggota keluarga. Ayah mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Beni juga bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Beni sudah menyiapkan semua keperluan sekolahnya di malam hari. Buku-buku dan alat tulis yang akan digunakan sudah dimasukkan ke dalam tas. Anak-anak, setelah kalian membaca teks bacaan tadi, apakah kalian sudah dapat menyebutkan tugas dari masing-masing anggota keluarga Beni sesuai dengan perannya? Baik, Ibu Guru akan memberikan contoh kepada kalian salah satu peran anggota keluarga Beni dari teks bacaan tadi. Contohnya, ayah Beni. Ayah Beni perannya adalah bekerja mencari nafkah untuk anggota keluarganya. Nah, anak-anak, kalian sudah bisa menyebutkan peran dari anggota keluarga? Ya, kalau sudah, sekarang kita lanjut pada materi selanjutnya tentang garis bilangan. Apakah kalian tahu apakah garis bilangan itu? Ya, garis bilangan adalah garis yang dimulai dari angka 0. Setelah itu berurutan dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bagaimana cara menggunakannya? Ayo kita lihat contoh berikut. Ibu Guru mempunyai 2 kayu. Kayu yang pertama memiliki panjang 4 cm. Kayu yang kedua memiliki panjang 5 cm. Kita akan mengerjakan soal ini ke dalam garis bilangan. Ayo kita kerjakan bersama-sama. Anak-anak, dari soal tadi, kayu yang pertama panjangnya 4 cm. Kayu yang kedua panjangnya 5 cm. Pertanyaannya, berapa panjang kayu tersebut? Nah, untuk menjawab soal ini, terlebih dahulu kita membuat garis bilangan. Seperti yang Ibu Guru jelaskan tadi, garis bilangan diawali dengan angka 0. Setelah itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, boleh kita sampai 10 ya. Panjang kayu yang pertama kita letakkan di bawah garis bilangan, memiliki panjang 4 cm. Kita ukur dari angka 0, 1, 2, 3, 4. Berarti panjangnya kayu ada di sini posisinya. Nah, ini panjang kayu pertama. Nah, panjang kayu yang kedua 5 cm kita ukur dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dari sini kita buat. Nah, ini panjang kayunya yang kedua. Oke, ini yang kedua 5 cm. Tadi yang di sini yang pertama 4 cm. Sehingga hasil penjumlahan dari panjang kedua kayu tersebut adalah, kita sudah lihat di sini 9. Sehingga kita bisa membuat kalimat matematikanya adalah 4 ditambah 5 sama dengan 9. Baik anak-anak, contoh di atas adalah contoh penyelesaian masalah tentang penjumlahan dalam garis bilangan. Baik, Ibu Guru percaya setelah melihat contoh yang sudah kita kerjakan bersama-sama, kalian pasti bisa menyelesaikan soal-soal dalam bentuk garis bilangan. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang wawancara dengan menggunakan intonasi dan lafal dengan tepat, membuat tugas anggota keluarga sesuai dengan perannya, dan menyelesaikan soal penjumlahan dalam bentuk garis bilangan. Ibu Guru percaya dan Ibu Guru berharap pelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kalian untuk menambah pengetahuan kalian semua. Baik anak-anak, selamat belajar, tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.